Jack the Ripper alias Jack si pencabik adalah seorang serial killer yang sempat meneror warga London, khususnya di Whitechapel di tahun 1888. Dan sampai hari ini Jack the Ripper masih menjadi misteri dunia tentang siapa sosok di balik si pembunuh ini. Setiap Jack the Ripper beraksi untuk membunuh para korban-korbannya, Jack the Ripper selalu menggorok leher para korbannya dan juga selalu memutilasi organ-organ yang ada di tubuh-tubuh korbannya. Ada yang bilang Jack the Ripper ini adalah sosok yang ngerti banget soal anatomi tubuh manusia, atau dia adalah seorang dokter bedah, karena setiap kali korban ditemukan oleh masyarakat sekitar atau polisi setempat, itu sudah bisa dipastikan ada organ-organ yang hilang atau yang diambil secara sengaja oleh Jack the Ripper. Kenapa disebut sebagai mungkin pembunuhnya adalah ahli anatomi? Karena cara mengambil organ-organ tubuh korbannya itu tuh rapih banget gitu. Makanya orang berpikir apakah sosok pembunuh ini yang masih misterius ini adalah seorang dokter bedah. Anyway, sejak tahun 1888 atau sekitar abad ke-19 sampai hari ini, sampai detik ini, Jack the Ripper masih menjadi misteri dan belum ada yang tahu siapa sebenarnya sosok di balik pembunuh keji Jack the Ripper. Dalam kasus pembunuhan Jack the Ripper, tidaknya ada 5 korban resmi yang telah tercatat di dokumentasi kepolisian. Mereka adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Kisah dari 5 korban ini ngeri banget karena kelima-limanya dibunuh dan dimutilasi secara sadis oleh Jack the Ripper. Contohnya, korban pertama dari Jack the Ripper adalah Mary Ann Nichols. Mayatnya ditemukan jam 3.40 pagi tanggal 31 Agustus 1888 di Buxrow, Whitechapel. Pas mayat si Nichols ini ditemukan, terdapat 2 sayatan di tenggorokannya dan juga ada sayatan di bagian perutnya. Korban kedua bernama Annie Chapman. Dia ditemukan pada jam 6 pagi waktu setempat di tanggal 8 September 1888. Lagi-lagi tenggorokannya juga digorok 2 kali, perutnya juga robek disayat sama pisau, dan rahim Chapman hilang atau mungkin diambil sama si Jack the Ripper ini. Kayak sengaja diambil gitu organ-organ korbannya itu. Korban ketiga dan keempat itu ditemukan di hari yang sama, artinya mungkin Jack the Ripper membunuh di waktu yang sama gitu ya, di hari yang sama. Mereka adalah Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes. Kedua mayat mereka ditemukan pada tanggal 30 September 1888. Artinya di malam yang sama. Mayat Stride ditemukan jam 1 pagi dini hari dengan luka gorok di leher yang memutus arteri, sehingga yang membuat mungkin Stride ini jadi menghembuskan napas terakhirnya. Dan Mary Jane Kelly adalah bisa dibilang korban tercatat yang menjadi korban terakhir dari Jack the Ripper dan dibunuh dengan sadis. Tubuh Jane Kelly ditemukan di tempat tidurnya jam 10.45 pagi di tanggal 9 November 1888. Lehernya digorok sampai tembus ke tulang belakang. Organ di perutnya tuh hilang semua dan jantungnya juga hilang, diambil secara sengaja gitu mungkin. Dan keadaan Jane Kelly ini bener-bener ngeri banget lah. Lu bisa bayangin gitu ya, orang dibunuh terus dimutilasi. Astagfirullahaladzim. Anyway, karena terjadi banyak pembunuhan di tahun 1888 ini dan di waktu yang hampir berdekatan, akhirnya warga East End London sempat berpikir bahwa polisi lama banget gitu untuk menentukan atau menemukan siapa pelaku teror di daerah Whitechapel ini. Sampai pada akhirnya warga di sekitar membuat komite sendiri atau membuat grup sendiri untuk mencari tahu siapa pelaku atau orang yang disebut Jack the Ripper ini. Jadi masyarakat di sana udah mulai secara mandiri, secara independen gitu, kayak mulai menyusuri lorong-lorong sempit, lorong-lorong gelap yang biasanya diduga sebagai tempat pembunuhan yang akan dilakukan oleh Jack the Ripper, dan bahkan mereka mulai mencurigai sosok-sosok yang misterius lah di daerah tersebut. Dan bahkan masyarakat sekitar juga yang tergabung dalam komite pencarian independen ini meminta kepada pihak kepolisian untuk kayak memberikan upah lebih besar lah bagi siapapun masyarakat yang bisa menemukan pembunuh Jack the Ripper. Selain mereka secara inisiatif dan independen nyari pelaku pembunuhan keji itu, mereka juga nyewa detektif swasta untuk ngebantu mereka mencari tahu siapa nih pelakunya gitu. Seperti yang lu ingat bahwa korban-korbannya Jack the Ripper ini kan
semuanya dimutilasi ya. Selalu ada organ-organ yang hilang gitu dari para korban-korban yang dibunuhnya. Makanya masyarakat ini yang tergabung dalam grup pencarian independen ini mulai kayak menginterogasi atau mencurigai kayak tukang daging, tukang jagal hewan, bahkan dokter bedah pun dicurigai oleh mereka gitu. Dan orang-orang yang dicurigai ini akhirnya dibawa ke polisi untuk diinterogasi. Anyway, setelah diinterogasi, menurut catatan Mayor Henry Smith, yang mana adalah komisaris polisi di City of London, semua orang-orang yang dicurigai dari mulai tukang jagal, dokter bedah, tukang daging, semuanya udah dicek, sudah diinterogasi, dan polisi pun tidak menemukan adanya bukti yang jelas bahwa orang-orang yang dicurigai ini adalah sosok di balik pembunuh Jack the Ripper ini. Dan sampai sekarang, pada akhirnya Jack the Ripper dari tahun 1888 sampai hari ini nggak ada yang tahu siapa sosok di balik pembunuh keji itu. Ya mungkin orangnya udah nggak ada ya. Anyway, ini udah ratusan tahun lah ya Jack the Ripper, sampai sekarang belum diketahui ini siapa sosok di balik pembunuh keji itu. Walaupun ada banyak banget teori ya, ratusan teori yang mengungkap siapa Jack the Ripper, tetap aja Jack the Ripper bener-bener masih misterius sampai sekarang. Ada teori tentang identitasnya, profesinya, kehidupannya, latar belakangnya. Tapi nggak ada satupun teori itu yang membuat pemerintah setempat sepakat bahwa Jack the Ripper adalah sosok yang dimaksud oleh mereka yang dicurigai. Anyway, mungkin segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin gue akan masih ngebahas sosok-sosok serial killer yang ada di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Thank you.